Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa, oma, om, tante, frater, bruder, suster, romo, saudara sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dan senang rasanya boleh kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hari ini Mazmur pembuka, Mazmur 86, dikatakan bahwa tiada dewa yang menyamai Engkau ya Tuhan, sebab agunglah Engkau dan agunglah karyamu. Hanya Engkaulah Allah. Ungkapan antifon pembuka Mazmur 86 ini membantu kita untuk merenungkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Dan bacaan yang pertama, kitab Nubuat Hosea 14 ayat 2-10. Nubuat Hosea menyadarkan kita akan kasih Allah yang memulihkan dan menyembuhkan umatnya. Hal itu digambarkan atau diungkapkan dalam firman Allah di bab 14 ayat 2. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Dan berserulah kepadanya. Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Allah menghendaki agar dengan pertobatan kita boleh dipulihkan. Ia menyelamatkan kita. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, saudara-saudari, sungguh Allah tidak menghendaki satupun dari kita ini binasa. Ia menyelamatkan kita. Apakah kita pun merasakan karya penyelamatan Allah? Inilah hari ini boleh kita bermenung, berefleksi. Dan bacaan Injil hari ini sungguh indah, sungguh membantu kita. Hukum utama yang diajarkan oleh Yesus adalah hukum kasih. Dan hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah hukum yang utama. Nah, gambaran ini boleh kita dengarkan. Tentu latar belakang dari kisah ini adalah orang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, perintah manakah yang paling utama? Orang datang mencoba Yesus. Namun dengan hal ini kita boleh belajar bahwa perintah yang Tuhan berikan, perintah yang utama adalah pertama-tama, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa, Tuhan yang hanya satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Seluruh diri, whole life, whole body, whole person. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segala kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, opa, oma, yang putri, yang kakung, kita semua sungguh menyadari bahwa perintah Tuhan, mengasihi Tuhan itu dengan segala kekuatan diri kita. Dengan sepenuh jiwa, dengan hati, dengan pikiran dan segenap kekuatan. Dengan yang kedua adalah mengasihi sesama. Gambaran itu bisa kita lihat dan kita sadari bahwa setiap kali kita membuat tanda salib atau di rumah kita juga ada salib. Disitulah gambaran tiang salib atau relasi antara aku dan Tuhan. Itu dilakukan oleh Yesus sendiri, gambaran salib. Kita membangun relasi yang mendalam dengan Allah sendiri. Dan palang yang kedua dari salib adalah relasiku dengan sesama. Pada saat kita merentangkan tangan kita, kita menerima salib kehidupan kita. Dan inilah gambaran kasih yang sesungguhnya.
perintah Allah yang boleh dibahasakan dengan cara yang lain. Namun satu hal yang pasti adalah hukum utama. Allah kita hanya satu, maka kasihlah Tuhan Allahmu dengan sungguh. Dan kasih itu harus terwujud di dalam kasih terhadap sesama. Karena bagaimana engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Dan kita harus mewujud nyatakan itu dalam kisah dan perbuatan kasih kita yang nyata di tengah situasi dunia ini. Mari kita mohon, tentu hal ini tidaklah mudah. Tetapi bagi orang yang percaya, pengalaman ini membantu kita untuk semakin bertekun. Semakin aku mengasihi sesama, aku pun semakin mengasihi Tuhan. Semakin aku mencintai sesama, aku pun menerima salib. Dan sungguh menjadi perjalanan hidupku yang meneguhkan dan menguatkan. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon agar kiranya hari ini kita boleh semakin tulus, semakin mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan hal itu pun sama relasinya terhadap sesama. Terkadang itu tantangan bagi saya berbicara mudah, tetapi apakah saya pun sungguh menghidupi firman itu? Mari kita bertekun, diri saya, diri Anda, kita semua boleh berjalan di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Dan pada akhirnya dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang merupakan wujud konkret dari mengasihi Allah dan contoh-contoh konkret mengasihi Tuhan. Jalan-jalan kecil yang bisa kita lakukan di tengah keluarga, mengasihi dengan tulus untuk anak, mengasihi anak di seminari di sini, mengasihi para formandi, para frater, saudara-saudari, teman-teman di dalam sepanggilan. Kita mengasihi dengan tulus dan kita tidak memaksakan kehendakku untuk mereka atau untuk orang lain di luar kemampuan diri kita. Juga di dalam keluarga, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kasih itu kita wujudkan. Tentu tidaklah mudah, tetapi yang terpenting adalah kita membereskan diriku, beres dengan diriku, yakni mengasihi Tuhan dan diwujud nyatakan di dalam tindakan nyata mengasihi sesama. Terkadang berbagai kegiatan dilakukan, diikuti, rohani, sungguh kelihatan. Tetapi nyatanya, hidup relasi dengan sesama tidak jelas. Nah ini buah-buah seperti ini perlu dipertanyakan. Hendaknya kalau orang terlibat aktif dalam kehidupan menggereja atau sungguh rohani, semestinya itu buah-buahnya itu kelihatan dari relasinya terhadap sesama. Dia pasti akan tenang, pasti akan punya relasi yang baik juga dengan sesama, mengasihi sesama tanpa menghakimi, dan dia pasti berusaha untuk mengamalkan apa yang dihidupi. Dan itulah buah-buah dari kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat dan kekuatan dari Allah. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Engkau mengajarkan kami hukum yang utama, yakni mengasihi Engkau yang adalah Allah yang satu. Membantu kami untuk mengasihi Engkau dengan sungguh, dengan keseluruhan diri kami. Dan pada akhirnya kami mampu mewujudkan kasih itu dengan mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami kepadamu. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu ini, selalu menuntun kami untuk berefleksi diri dan membantu kami untuk semakin bertekun. Anugerahkanlah berkat-Mu untuk sesama saudaraku yang dalam pengalaman hidup memiliki pergulatan hidup yang sungguh. Anugerahkanlah berkat bagi mereka semua, agar hari demi hari mereka pun senantiasa bertekun. Dan hari ini juga kami berdoa untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Di sini ada frater yang merayakan hari ulang tahun hari ini. Juga semoga mereka pun senantiasa diberkati oleh Tuhan. Frater Jacob dan Frater Martono. Semoga Engkau mendamping dan menyertai mereka. Juga anugerahkan berkat-Mu bagi sesama saudaraku yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan mereka. Semoga Engkau mendamping dan menyertai mereka.
Juga anugerahkanlah berkat-Mu untuk keluarga dan komunitas dimanapun berada. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga, dan komunitas. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.